Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengenalan teknologi informasi akan menjelaskan proses dari pirometalurgi yang disajikan dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Sebelum kami menjelaskan, uh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tubagus Muhammad Fajar Ilham. Saya Cindy Dwi Puspitasari. Saya Putri Syafira Alimat Sadia Purnomo. Saya Gania Amelia Putri. Nama saya Lucy Febrianti. Lanjut. Sama satu lagi, Muhammad Reza Mumtaz. Ya, lanjut. Yang pertama ada pengertian dari pirometalurgi. Pirometalurgi merupakan salah satu proses ekstraksi metalurgi atau yang bisa disebut pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan temperatur tinggi. Sifat dari proses pirometalurgi yaitu memiliki proses yang berlangsung singkat atau dalam hitungan jam. Proses pirometalurgi menggunakan suatu alat yaitu tanur tiup atau blast furnace dan akan menghasilkan produk yaitu logam cair maupun residu, di mana ada yang berupa kotoran atau yang biasa disebut slag dan ada yang berupa non-logam atau gangle. Next, Gania. Oke. Selanjutnya, apa sih keuntungan dan kerugian dari proses pirometalurgi ini? Jadi kan pada setiap metode ekstraksi logam ini memiliki masing-masing keuntungan dan kekurangannya. Begitupun dengan pirometalurgi yang memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dari pirometalurgi yang pertama kita disinggung juga bahwa metode pirometalurgi ini memiliki kelebihan karena prosesnya yang berjalan lebih singkat, sehingga tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama dan biasanya dalam hitungan jam. Lalu yang kedua, pirometalurgi ini cocok untuk mineral berkadar tinggi karena nantinya akan menghasilkan mineral dengan tingkat kemurnian yang tinggi pula. Lalu yang terakhir, pada proses pirometalurgi ini akan memiliki kapasitas produksi yang besar. Selanjutnya, kerugian dari pirometalurgi. Yang pertama, pirometalurgi ini dalam skala-skala pabrik besar biasanya akan menyebabkan beberapa masalah lingkungan seperti polusi udara. Nah, pencemaran atau polusi udara ini biasanya dikarenakan karena reaksi-reaksi yang timbul pada proses metalurgi, yaitu menggunakan suhu dan energi yang tinggi. Dan yang kedua adalah gas buangan yang sifatnya beracun. Nah, gas-gas buangan ini biasanya timbul dari reaksi-reaksi pada pirometalurgi. Nah, yang terakhir adalah pastinya konsumsi dari reaksi pirometalurgi ini memiliki konsumsi energi yang lebih besar dari metode-metode ekstraksi logam lainnya. Lalu pada proses pirometalurgi ini terdapat beberapa tahapan-tahapan, yaitu yang pertama adalah drying atau pengeringan, yaitu proses pengurangan kadar kelembapan material dengan cara pemindahan panas kelembapan cairan dari material pengeringan biasanya sering terjadi oleh kontak padatan lembab dengan pembakaran gas yang panas oleh pembakaran bahan bakar fosil. Lalu yang kedua yaitu kalsinasi, yaitu proses dekomposisi panas suatu material dengan tujuan penguraian karbonat serta penghilangan air kristal dan hidroksida. Contohnya dekomposisi hidrat seperti ferik hidrosida menjadi ferik oksida dan uap air, atau dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon. Lalu yang ketiga yaitu roasting atau pemanggangan, yaitu proses pemanasan biji tanpa terjadi peleburan dengan disertai penambahan reagen atau gas. Proses roasting ini dapat memberikan efek berupa penghilangan unsur lain melalui proses penguapan. Selanjutnya terdapat smelting, yaitu peleburan. Peleburan itu merupakan proses peleburan logam
pada temperatur tinggi sehingga logam meleleh dan mencair setelah mencapai titik didihnya. Lalu ada refining atau pemurnian yang berarti proses pemindahan kotoran dan dari material dengan proses panas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai defining problemnya. Yang pertama di input ada raw ore, dan yang kedua di proses ada mixing with lignite menggunakan powder, dan yang kedua mixing with lignite yang non powder, dan ketiga ada Wells process, dan yang keempat ada calcination process, dan yang ketiga di output itu ada pure ZNO dan juga Wells slag. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudara TBM Fajar. Ya, berikut ini merupakan proses dari ekstraksi pirometalurgi ya. Ini merupakan proses yang bisa disebut Wells rotary kiln, atau proses yang paling umum digunakan untuk memproses logam zinc dari secondary material atau limbah industri ya, yang mengandung logam zinc juga. Berikut yang pertama raw ore, material mentah. Kemudian setelah itu if raw ore bersifat powder sama dengan true, maka proses raw ore to mixing with lignite powder. Else if proses raw ore to mixing with lignite non powder. Jika raw ore itu tidak bersifat powder, maka proses raw ore atau material mentah ke proses mixing with lignite yang non powder. Kemudian setelah itu setelah proses kedua tersebut, kemudian dari proses kedua tersebut proses mixing with lignite powder and mixing with lignite non powder to Wells process, then output Wells oxide. Proses kedua tersebut dilanjutkan ke proses yang dinamakan Wells process dan menghasilkan output berupa Wells oxide atau Wells material Wells oksida. Kemudian dari situ if Wells oxide sama dengan true, proses Wells oxide to calcination process dan output pure ZNO. Jika Wells oxide jika itu Wells oxide, maka proses logam Wells oxide ini ke proses kalsinasi proses dan menghasilkan outputnya berupa logam zinc oksida murni. Else if output Wells slag. Jika Wells oksida itu bukan Wells oksida, maka Wells oksida itu Wells slag atau limbah material ya, limbah yang tidak terpakai. Kemudian and if, dan akhirnya print pure ZNO zinc oksida dan Wells slag atau limbah material yang tidak terpakai itu. Kemudian N. Ya, lanjut. Nah, berikut diagram alir atau flowchart dari proses pengambilan zinc dari Wells rotary kiln. Nah, yang pertama start, kemudian input raw ore atau material mentah, kemudian fungsi if ya, ini raw ore powder, kalau dia benar dia masuk ke proses ke bawah sini, kalau dia benar masuk ke mixing with lignite yang powder. Jika salah, dia masuk ke proses mixing with lignite non powder ya, kanan. Kemudian dari kedua itu masuk ke Wells process. Dari Wells process itu ada fungsi if lagi. Jika dia benar Wells oksida, dia akan lanjut ke proses kalsinasi atau calcination process. Jika dia bukan Wells oksida, maka output tersebut merupakan Wells slag atau limbah material ya, yang limbah buangan atau limbah tidak terpakai. Kemudian daripada itu, setelah setelah kalsinasi proses, maka akan jadi outputnya itu logam zinc oksida murni ya, pure ZNO. Kemudian dari output tersebut selesai ya, sini berakhir di fungsi N ini.
selesai. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Berikut penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.